Halo guys, kita masuk ke pembahasan soal dari logaritma. Soal yang pertama yaitu 2 log 24 dikurangi 2 log 3. Lihat pengurangan. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan sifat logaritma. Oke, sifat logaritma yang mana? Yang ini. A log B dikurangi A log C, itu cara penyelesaiannya numerusnya bisa dibagi. Oke. Numerus itu yang mana, Kak? Numerus itu yang ini. Yang di bawah, yang atas itu namanya basis. Ini namanya numerus. Yang atas ini namanya basis, ya. Atas basis, bawah numerus. Sekarang kita bisa menyelesaikannya. Lihat, basisnya harus sama ya. Ya. Ini udah sama atau belum? Udah sama. Basisnya sama-sama 2. Maka bisa menggunakan sifat logaritma yang ini. Jadinya numerusnya bisa langsung dibagi. 2 log 24 dibagi 3 sama dengan 2 log 8. Terus cara penyelesaiannya bagaimana, Kak? Untuk mencari nilai logaritma, buat 8 ini jadi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang sama dengan basisnya. Berarti 8 ini kalian ubah ke perpangkatan 2. Jadinya kan 2 log 2 pangkat 3. Lihat, jika basis dan numerusnya sama, maka nilainya itu pangkat dari numerusnya ini. Hasilnya sama dengan 3. Karena 2 log 2 ini itu sama dengan 1, sesuai dengan sifat logaritma. 3-nya nanti dipindahkan ke depan. Bisa kakak tuliskan kalau secara runtut itu seperti ini. 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Atau cara langsung ya, langsung aja. Jika basis dan numerusnya sama, maka jawabannya pangkat dari numerus 3 langsung. Misal di sini 2 log 2 pangkat 5 berarti sama dengan 5. Paham ya? Kalau menggunakan cara pembuktiannya, loh kok bisa langsung 3, Kak? Caranya dari mana? Caranya dari sini. 3 kali 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1. Pokoknya kalau basis dan numerusnya sama itu nilainya 1. Kalau ada pangkatnya maka hasilnya ya pangkatnya itu. Contohnya ini 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. Paham ya? Oke, sekarang lanjut. Nomor 2. 2 log 3 dikali 3 log 7 dikali 7 log 16. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita ini gunakan sifat logaritma yang perkalian. Sifat logaritma yang gimana, Kak? Ini sifatnya A log B kali B log C kali C log D. Ini sama dengan A log B. Cara gampang buat melihatnya, cara gampang buat menghafalkannya, lihat di sini. Kalau numerus dan basis ininya sama, dia saling bersambung, lihat. Sama kan, ini B, ini B, ini C, ini C. Maka nilainya itu basis yang digunakan yang paling awal dan numerus yang digunakan yang paling akhir. Jadinya A log D. Kalau misal hanya perkaliannya 2 log kayak gini gimana, Kak? Berarti nilainya, lihat, ini kan sama numerus dan basisnya. Maka nilai dari A log B kali B log C sama dengan A log C. Basis yang digunakan yang paling awal, numerus yang digunakan yang paling akhir. Paham ya kayak sini? Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sama dengan 2 log 3, 3 log 7, 7 log 16. Lihat, sama kan? 3, 3, 7, 7. Maka basis yang digunakan yang paling awal yaitu 2 log, numerus yang digunakan yang paling akhir 2 log 16. Oke, kita lanjut. 16 ini ubah ke perpangkatan yang sama dengan basis. Ke perpangkatan 2, jadinya 2 log 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Pangkatnya, lihat, basis dan numerusnya udah sama, maka nilainya pangkat dari numerus yaitu 4. Jadi diperoleh jawaban dari nomor 2 itu sama dengan 4. Paham ya? Sekarang lanjut yang nomor 3. Nomor 3 diketahui 5 log 3 itu sama dengan A, 2 log 3 itu sama dengan B. Maka nilai 15 log 36 itu berapa? Ini juga menggunakan sifat logaritma. Sifat logaritma yang cilok. Cilok itu apa, Kak? Nah, A log B
mulai dari bilangan asli, mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya. Cara menentukan nilai C itu gimana? Lihat yang diketahui. Pasti akan diketahui nilai dari salah satu bagian logaritma. Ini kan ada 2 nilai, 5 log 3, 2 log 3. Cara menentukan nilai C-nya, kalian lihat yang ada di kedua-duanya. Ini ada 5, 3, ini ada 2, ini 3. Nah, yang ada di dua-duanya, yang ada di A dan di B itu kan nilai 3, lihat. Ada 3 kan? Nah, berarti yang digunakan nilai C-nya itu nanti 3. 15 log 36 sama dengan, kita tulis dulu, log B-nya kan ini, berarti 36 per log 15. Nilai C-nya berarti kita ambil 3. Nilai C ini tuh aslinya kalian bisa isi sembarang sesuai dengan kebutuhan dan yang diketahui di soal ya. Cara menemukan nilai C paling gampang seperti ini. Lihat yang ada di kedua-duanya. Terus kalau misalnya nanti 3-nya ada di sini Kak, apakah tetap yang digunakan 3? Ya, sama. Yang penting ada di kedua-duanya. Oke, sekarang kita lanjut. 3 log 36. 36 ini pecah jadi perkalian yang angka-angkanya ada di sini. Yang angka-angkanya ada yang diketahui di soal. Di soal itu kan diketahui angka 5, 3, 2, dan 3. Nah, berarti kita pecah dari yang paling kecil dulu. 36 bagi 2 18 kan, berarti 2 kali 18 dibagi 2 masih bisa nggak? Masih bisa. Itu 9 kan, kita tulis 2. Oh, nanti berapa? 9 kan? 9 itu berarti 3 kali 3. 3 kali 3. Cara mecahnya yang gampang seperti itu. Coba kalian cek, kembalikan. 2 kali 2, 4, ya kan? 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Kembali lagi ke soal. Paham ya? Sekarang lanjut yang bawah. Nah, 3 log 15 itu kita ambil angka yang di sini itu kan 5, 3, dan 2. Nah, 15 itu kan dari hasil perkalian 3 dan 5. Oke, kalau udah seperti ini kita pecah. Perkalian bisa dipecah ke dalam bentuk penjumlahan logaritma sesuai dengan sifat logaritma ya. Bisa dibuka di buku sakunya, sifat-sifat dari logaritma. Ini jadinya 3 log 2 ditambah 3 log 2 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 3. Oke, dibagi 3 log 3 ditambah 3 log 3. Oke, sekarang kita masuk ke nilainya. 3 log 2. Loh kan di sini nggak ada. Di sini yang diketahui nilainya apa? 2 log 3. Kan kebalik. Nah, kalau yang kamu cari 3 log 2 kebalikan dari 2 log 3, maka nilainya ya kebalikannya. Jadi 1 per B. Lanjut, 1 per B ditambah 3 log 2 itu 1 per B ditambah 1 ditambah 1 per 3 log 3 itu 1 ditambah 3 log 5 itu berapa? Oh, lihat yang diketahui di soal itu kebalikannya kan? Kebalikannya lagi di soal itu diketahuinya 5 log 3 nilainya A. Berarti yang kalau yang kamu cari itu 3 log 5 kebalikannya, maka nilainya 1 per A. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kakak taruh kakak taruh sini. Ini kakak hapus. Nah, kita lanjutkan. 1 plus B tambah 1 plus B. Lihat penyebutnya ada sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah 1 2 per B ditambah 2. Biar gak bingung, taruh di sampingnya, kita kasih kurung dibagi 1 plus 1 per A. Di sini paham ya? Kita kasih kurung, kenapa dikasih kurung? Karena mereka satu kesatuan, gak bisa dipisah. Cara menghitungnya yang cepat gimana? Kalau ada penjumlahan pecahan seperti ini, kita gunakan pola segitiga. Ke atas itu dikalikan, terus selanjutnya ini ditambah sesuai tandanya, kan dia penjumlahan, maka ditambah. Kalau di sini pengurangan, maka di sini dikurang. Jadinya B dikali 2, 2B.
tambah 2 jadinya 2 ditambah 2B per B. Lanjut, dibagi, ini juga sama ya, ke atas dikali kemudian ditambah karena di sini bentuknya penjumlahan. A kali 1, A tambah 1, A tambah 1 per A. Kita lanjut. Cara menghitung pembagian pecahan, maka menghitungnya dengan cara pembagiannya ini diubah ke perkalian, yang belakang ini dibalik ya, sesuai dengan konsep pembagian pecahan. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadinya A per A tambah 1. Tinggal dikalikan. Nah, kalau perkalian pecahan itu kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadinya kita kasih kurung 2 tambah 2B kali A per B kali A tambah 1. Nah, seperti ini. Jadi penyelesaiannya hasil logaritma 15 log 36 itu sama dengan 2 tambah 2B kali A per B kali A tambah 1. Atau bisa ini dibalik, A nya ditaruh di depan biar lebih rapi. 2 tambah 2B per B A tambah 1. Apakah boleh dibalik Kak? Yang awalnya di belakang di depan boleh, karena perkalian sifatnya komutatif, bisa dibolak-balik. Sampai sini paham? Oke, sekarang melanjutkan pembahasan yang nomor 4. Cara penyelesaiannya, lihat, tetap fokusnya di basis, basisnya harus sama. Jika basisnya sudah sama, kalau penjumlahan logaritma, maka numerusnya dikalikan. Sesuai dengan sifat logaritma ya, bisa dibuka kembali sifat-sifat logaritma di buku sakunya. 5 log 3 dikurangi X dikali 3 ditambah X sama dengan 5 log 4X dikurangi 3. Kemudian dikalikan, cara mengalikannya bagaimana? Kakak menyebutnya ini cara mengalikannya dengan cara pelangi. Yang paling depan dulu, 3 ini kalikan dengan semua yang ada di fungsi kedua. 3 kali 3, 9. 3 kali X, positif 3X. Lanjut, kalau 3 udah dikalikan semua dengan yang ada di belakang, ganti yang X. X-nya dikalikan dengan semua yang ada di belakang. Min X dikali 3 jadinya min 3X. Min X kali X, min X kuadrat. Nah, sama dengan 5 log 4X dikurangi 3. Saya ke sini. Oke, kakak lanjut. 3X dikurangi 3X coret. Habis kan? Bisa ditulis jadinya 5 log 9 dikurangi X kuadrat sama dengan 5 log 4X dikurangi 3. Dalam persamaan logaritma, jika basisnya sama, maka numerusnya bisa langsung disamadengankan. Jadinya 9 dikurangi X, nah, sama dengan 4X dikurangi 3. Ya, oh ini kuadrat ya, ada kuadratnya, ketinggalan kuadratnya. Ruas bilangan yang ada di ruas kanan pindahkan semua ke ruas kiri. Jadinya 9 dikurangi X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita urutkan dari pangkat yang tertinggi, maka min X kuadrat ini di depan, min 4X ditambah 9 tambah 3, 12 sama dengan 0. Biar enak, lihat di sini, yang X kuadratnya diubah ke positif, dikalikan semuanya dengan negatif 1. Nah, jadinya X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Cara mencari nilai X-nya bisa menggunakan pemfaktoran. Ini jadinya kakak hapus dulu. Kakak taruh gimana ya? Kakak ini hapus aja di sini. Bingung? Nggak bingung lah ya. Tambah dicatat dulu ya nanti. Ya. Kita gunakan pemfaktoran X kuadrat, ini lanjutannya di sini.
X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Cara menyelesaikan menggunakan faktoran, kita tentukan dulu nilai A, B dan C nya. A nya 1, B nya 4, C nya negatif 12. 1 dari koefisien X kuadrat, 4 lihat koefisien dari X 4 kan. C itu bilangan yang berdiri sendiri atau konstanta negatif 12. Kemudian buat dua kurung, isi X, karena kan X kuadrat, maka ada dua nilai X. Cara mencari bilangan yang kosong ini, nah kita bisa menggunakan tampil bantu di sini. Yang atas ini merupakan nilai C, yaitu negatif 12. Nah, sekarang kalian bisa mencari. Yuk cari. Perkalian dua bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 12. Cara gampang menentukannya, kalian ambil dari bilangan paling kecil, yaitu 2 kan. Nah, 2 kali berapa biar hasilnya negatif 12? Yes, betul. 2 dikali negatif 6. Atau tanda negatifnya dipindah. Negatif 2 kali 6 kan hasilnya sama-sama negatif 12. Sekarang kita cek. Kalau dijumlah hasilnya B itu kan 4. Kalau dijumlah hasilnya 4 itu yang mana? Dijumlah. Nah, 2 ditambah negatif 6, negatif 4. Negatif 2 tambah 6, 4. Nah, lihat di sini. Berarti yang bisa digunakan ya. Nah, kita masukkan negatif 2, yang satunya positif 6. Kalau sudah, masing-masing faktor disamakan 0. Jadinya X dikurangi 2 sama dengan 0, atau X tambah 6 sama dengan 0. Hapus dulu. Nah, ini jadinya ketemu X sama dengan negatif 2 nya dipindah ruas, jadinya 0 tambah 2, X sama dengan 2. Kemudian yang satunya ini X sama dengan 0 dikurangi 6, maka X sama dengan negatif 6. Ataunya kakak panjangin. Jadi ditemukan dua nilai X, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 6. Oke, paham sampai sini? Sekarang kita lanjut soal yang nomor 5. Ini bisa ditulis ya. Nanti bisa di pause videonya buat menulisnya. Sekarang untuk yang nomor 5. Soalnya itu yang nomor 5. 3 log 2X dikurangi 1 sama dengan 2. Ini cara ngitungnya gimana kak? Kan di sini yang ruas kanan itu dia bukan nilai log, gak ada lognya. Maka cara menghitungnya lihat di sini, 2 ini itu kalian ubah ke bentuk log dulu. Cara mengubahnya bagaimana? Kita bahas bersama-sama. Jadinya 3 log 2X dikurangi 1 sama dengan, ini aslinya bisa dikerjakan dengan 2 cara. Oke, ini yang cara 1 ya. Cara 1, nanti kakak kasih 2 cara biar kalian bisa milih cara yang paling gampang itu yang mana. 2 ini ubah ke bentuk log. Ini kan dikalikan 1. 1 itu bisa diperoleh biar sama base-nya kan 3, maka gunakan 3 log 3. Hasil log yang sama dengan 1 itu kan kalau base dan numerosnya sama. Makanya di sini 3 log 3. Misal di sini soal itu 5 log, maka di sini 5 log 5. Tinggal menyesuaikan. Lanjut. 3 log 2X dikurangi 1. 2 ini kamu pindahkan ke belakang. Dia akan berubah menjadi pangkat dari numeros. Nah, ini. Berarti kan maknanya nilainya 3 log 2X dikurangi 1 sama dengan 3 log 9. Lihat, basisnya udah sama. Kalau basisnya udah sama, maka numerosnya bisa langsung disamadengankan. Jadinya lihat, numerosnya bisa langsung disamadengankan ya. Jadinya 2X dikurangi 1 sama dengan 9. Untuk mencari X-nya, maka negatif 1-nya dipindah ruas. Jadinya 2X sama dengan 9 tambah 1. 2X sama dengan 10. Karena kalian mau mencari nilai X, nah otomatis 2-nya dipindahkan.
Lihat bentuknya apa? Bentuknya perkalian. Kali dipindah ruas jadi bagi. 10 bagi 2 itu sama dengan 5. Paham? Oke, sekarang cara yang kedua. Cara 2. Nah, 3 log 2x dikurangi 1 sama dengan 2. Ini kalian bisa menggunakan pendekatan persamaan eksponen. Oke, coba masih ingat bentuk umumnya seperti ini? A pangkat X sama dengan Y. Nah, kalau diubah ke bentuk logaritma, itu jadinya gimana? Nah, jadinya A log Y sama dengan X. Karena ini bentuknya logaritma kan? Ubah ke bentuk eksponen. Berarti, lihat di sini. Nah, A itu kan berarti maknanya berubah sebagai bilangan pokok ya. A itu kan basisnya. Nah, berarti ini berubah jadi bilangan pokok 3. Pangkat hasilnya 2 sama dengan numerusnya 2x dikurangi 1. Paham cara mengubah dari logaritma ke eksponen? Pelan-pelan. Kalau sudah seperti ini, oke, 3 pangkat 2 9 sama dengan 2x dikurangi 1. Karena kalian pengen mencari nilai x-nya, maka negatif satunya dipindah ruas. Negatif berpindah ruas jadi positif. 9 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hitung 9 tambah 1, 10. 10 sama dengan 2x. Maka x-nya bisa ditemukan. Lihat, kalau kalian mau mencari nilai x, otomatis ini dipindahkan. Bentuknya perkalian. Kali berpindah ruas jadi bagi. Maka nilai x-nya itu sama dengan 5. Sama bukan? Nah, kalian bisa milih mau menggunakan cara yang mana. Ada 2 cara. Oke, kalau ada yang dibingungkan bisa tanya ke kakak melalui chat TikTok atau DM Instagram ya. Nama akunnya Bimbel Mentora. Terima kasih, bye-bye, semangat belajar.